Tetapi rasa distrust masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka yang dituduh melakukan kejahatan. Termasuk hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa atau mendapatkan perlakuan buruk lainnya. Polisi adalah pihak yang berwenang, satu-satunya pihak yang berwenang menerima laporan dan melakukan tindakan pertama di TKP. Respons cepat, nah ini penting nih, respons cepat agar massa tidak lebih dulu mengambil alih fungsi hukum. Oke, balik lagi ke situ tadi. Oke, kita anggap masyarakat kita terliterasi dengan baik lah terhadap hukum begitu ya. Tapi kan terakhir ini ada perubahan lagi kan, ada KUHP baru. Iya betul, mungkin lebih ngingetin lagi deh, bisa hati-hati dengan aksimu sahabat-sahabatku gitu. Kriminologi itu sebenarnya tidak belajar soal hukum. Dia belajar soal sosiologinya, hubungan antara manusia, dan secara psikologinya. Nggak ada ya hafalan-hafalan pasal 170 ayat 1 gitu. Terima kasih Om Angga telah melengkapi saya dengan kepean. Kembali lagi, kalau saya tarik ini ke kriminologi, kita nggak kekurangan hukum gitu ya. Kita nggak kekurangan KUHP baru yang sudah semakin sempurna. Tetapi rasa distrust masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Jadi distrust itu yang semakin lama semakin terpupuk, ya udah gue selesain aja sendiri. Ketika ada terduga pelaku dan sudah ada labeling tadi, ada stigmatisasi terhadap si terduga pelaku itu, ya udah hajar sendiri. Jadi sebuah meskipun tahu konsekuensinya setelah melakukan itu, ada pasal-pasal loh yang menyertai gitu. Tapi karena di dalam kerumunan tadi orang kemudian akan berpikir, kan gue bukan yang pertama, bukan satu-satunya, bukan yang pertama, ide juga bukan gue gitu. Atau lebih pintar lagi, pakai masker. Oh, itu mah udah niat berarti pasalnya nambah dong. Jadi buat mengingatkan sahabat Nusantara supaya kalau nanti nih amit-amit jangan sampai ada yang hal-hal yang meresahkan lingkungan lagi begitu ya, supaya nggak main hakim sendiri. Diingatkan biar ada pasal 170 ya. Pasal 170 itu di KUHP lama, ancaman pidananya 5 tahun 6 bulan jika menyebabkan kerusakan barang atau luka ringan. Kalau di KUHP baru itu 262 12 tahun pengeroyokan berujung kematian diancam penjara hingga 12 tahun. Ini nggak tanggung-tanggung loh hukumannya. Iya betul. Jadi ya itu yang apalagi ini kalau misalnya dia residivis, pasti akan memberatkan lagi, pasalnya bisa berlapis. Apa ya yang kira-kira bisa, setidaknya kita tidak hanya sekedar menginformasikan beritanya saja, tapi biar kita jadi bagian masyarakat yang kembali sadar kalau setiap ada dugaan tindak pidana, ya kita kasih nih proses hukumnya ada gitu. Menurut saya ini alarm juga sih. Sudah terlalu pincang ya lingkungan kita. Alarm untuk para penegak hukum kita sih Bang Robert dan Cak. Udah lihat main hakim sendiri seperti ini. Dan eksesnya kan kita juga bisa lihat ya di media sosial, bagaimana kalau yang kasus Tabanan Bali itu kan yang putrinya di pemakaman bapaknya nangis-nangis. Anaknya 3. Dan mereka tiba-tiba kehilangan seorang figur ayah begitu saja yang diduga maling ayam, hanya karena diduga maling ayam. Ini alarm para penegak hukum kita harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu kan bisa banyak ya, nggak harus kemudian tiba-tiba ngerubah aturan yang sudah ada. Aturannya sudah bagus, aturannya sudah baku. Tapi bahwa misalnya razia diperketat lagi. Untuk tawuran Jakarta kan seperti itu, razia diperketat, akhirnya angka tawuran sedikit demi sedikit menurun juga, ada data-datanya. Kemudian juga kalau Amnesty International juga mengingatkan, berdasarkan hukum internasional itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka yang dituduh melakukan kejahatan. Termasuk hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa atau mendapatkan perlakuan buruk lainnya. Kan pertanggungjawaban ini bukan hanya para pelaku tadi yang saya sebutkan di awal, ada juga pertanggungjawaban yang harus diemban oleh aparat penegak hukum jika ada kelalaian. Kemudian yang mereka yang hanya nonton, masyarakatnya juga yang nonton ada juga fungsinya, ada tugasnya juga di situ. Menambah kentongan. Nah, itu mungkin hal yang paling sederhana kali ya. Menambah kentongan, Siskamling, ronda, tapi bukan untuk ini ya, Bang Robert ya, bukan untuk malah manggil ngumpulin massa untuk tetapi untuk memberi tanda bahwa ada sesuatu yang darurat dan tidak aman, perlu diwaspadai gitu. Nah, memang kalau kita murni penegakan hukum juga, ini kan aparat penegak hukum kita juga itu, aparat keamanan juga itu tidak cukup
seimbang gitu antara jumlah Betul. masyarakat kita dengan aparat gitu. Iya, memang. Ya mungkin penyelesaian kasus di wilayah-wilayah terkecil ya mungkin bisa di lingkungan RT, RW, desa, ya. Iya. Dan jangan salah Bang Robert, ada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas, community policing itu. Jadi orang-orang yang tergabung di Siskamling itu kan menurut Perkapolri ini mereka adalah mitra bagi polisi. Oke. Jadi mereka memang mata pertama sebenarnya. mata pertama dan mereka juga bisa langsung mengambil aksi di lapangan atau Ini lapor menarik. Oke, atau iya. melapor. Takalnya, kita mendapat apa ya? Bukan terlegitimasi ya, bukan dapat legitimasi, tapi maksudnya pihak kepolisian juga berharap masyarakat ikut andil begitu kan, Iya. menjaga lingkungan. Dan secara aksi gimana Mas Nas tadi? Aksi itu maksudnya pencegahan, pelaporan, identifikasi masalah keamanan. Jadi tetap sebagai mitra polisi dan polisi adalah pihak yang berwenang, satu-satunya pihak yang berwenang menerima laporan dan melakukan tindakan pertama di TKP. Jadi mohon maaf, sayembara Bapak Aing itu juga kemarin banyak mendapat kritik Ya, dari pro kontra, kementeriannya, ya. dari Menteri HAM, dari Pak Yusril, dari Amnesty International, dari berbagai LSM, karena berbagai kajian menyebutkan bahwa warga itu memang mereka tidak dibekali untuk melakukan aksi spontan menangkap begal atau orang yang diduga sebagai pelaku Mereka kejahatan. sekarang udah serem-serem sih, pakai bawa senjata tajam, bawa senjata api. Tawuran anak SMP aja kok pedangnya, bener. Jadi sebenarnya kalau ada sayembara itu sebaiknya juga ditahan ya. Itu jadi lebih memicu hal yang lain juga nggak sih? Agresivitasnya masyarakat jadi ada nilai nih. Jadi ya justru itu kan yang akhirnya menjadi perdebatan luas kan, sampai Menteri HAM juga itu Natalius Pigai itu ya dalam tanda petik mau mengoreksi sebetulnya sayembara yang digelar sama KDM itu. Tapi sebagai tindakan preventif dari polisi, Cak, itu bisa kan penyuluhan hukum misalnya. Jadi tidak hanya bentuk patroli rutin, tapi penyuluhan hukum juga bisa, membaur dengan warga. Kemudian respons cepat. Nah ini penting nih, respons cepat agar massa tidak lebih dulu mengambil alih fungsi hukum. Respon cepat ya, itu tertuju kepada penegak hukum kan? Respon cepat itu yang kita harapkan bersama. Hukum itu selalu ada, jadi ya kita percayakan kepada penegakan hukum kita. Sebagai penutup, hukum memang harus tegas, tetapi ketika setiap orang merasa berhak menjadi hakim dan jalanan tidak lagi tidak memberikan keadilan begitu, yang lahir hanya kekerasan dan korban berikutnya, ya sebaiknya masyarakat kita harus lebih mawas diri lagi, lebih tahu akan tindakannya begitu ya. Oke. Terima kasih Bang Robert. Terima kasih. Hadir lagi nanti di sini ya. Nanti kita mungkin ngebahasnya ekonomi kali nanti ya. Karena ada multifaktor tadi ya. Indis ekonomi ya. Indis ekonomi, inilah banyak dorongan-dorongan itu bisa terjadi. Setuju, apalagi rupiah sudah menyentuh level 18.000 lagi dari kemarin. Itu persoalan lain lagi yang itu tema bisa berujung ke seperti persoalan tadi. Ini masalah ekonomi. Thank you lagi sudah Cak. berbagi dari Meja Redaksi. Oke, tetap saksikan Dari Meja Redaksi setiap Senin hanya di Nusantara TV.